Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 765. Ada cukup banyak perlengkapan benang sutra di supermarket senjata ini, tapi tidak ada satupun yang memuaskan Lian. Entah panjangnya tidak memenuhi standar, atau kekuatannya tidak memenuhi standar, atau kawatnya tidak cukup tipis dan tidak nyaman untuk dibawa. Lelang rahasia. Lian tampak sedikit terkejut. Ini adalah berita yang diungkapkan kepada Ang Li oleh petugas toko setelah beberapa pilihan yang sia-sia. Petugas itu mengangguk dan berkata, ya, pelelangan rahasia diadakan setahun sekali. Hanya toko yang direkomendasikan oleh setiap toko di pasar gelap yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Lian dapat memahami apa itu lelang rahasia. Terus terang, ini adalah lelang yang diadakan bersama oleh toko-toko di pasar gelap. Karena banyak barang yang dilelang tidak terlihat oleh publik, maka tidak ada publisitas. Setiap toko memiliki 3 kuota rekomendasi, dan syarat dasar untuk mengikuti lelang adalah kekuatan finansial. Itu juga karena Lian sering menjadi pelanggan toko ini, dan barang-barang yang dia beli setiap saat sangatlah mahal, membuat orang merasa bahwa dia tidak kekurangan uang. Namun, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam lelang semacam itu hanya jika Anda punya uang. Alasan Ang Li bisa berpartisipasi adalah, terus terang, karena keberuntungan. Salah satu dari 3 tempat yang direkomendasikan oleh supermarket senjata tiba-tiba tidak bisa datang karena sesuatu yang tidak terduga, dan pelelangan akan diadakan setengah jam lagi, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan tempat ini dengan sia-sia. Setelah Lian memberi bantuan pada pria itu, dia membawa pria itu ke ruang rahasia. Hanya ada 2 kursi dan 1 meja di ruang rahasia ini, dengan 2 gelas diletakkan di atas meja. Atas isyarat pelayan, Lian dan Nian Yu masing-masing memakai kacamata, dan pemandangan di depan mereka berubah dan mereka memasuki dunia virtual. Dunia ini seperti tempat pertemuan, dengan sosok-sosok samar berjalan di sekitarnya, dan sebuah panggung di tengahnya, yang agak mirip gedung opera. Kecuali pemandangan jelas di atas panggung, segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Tujuannya tentu saja untuk menjaga kerahasiaan. Setiap orang yang memasuki dunia maya memiliki ide virtual. Selain ide tersebut, orang lain tidak akan mengetahui semua informasi tentang orang sebenarnya. Adapun di mana rumah lelang sebenarnya, tidak ada yang tahu. Namun, selama seseorang mengambil foto suatu barang dan membayar di dunia nyata, barang tersebut akan dikirimkan kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Lian melihat sekeliling dan menganggapnya membosankan, jadi dia menemukan tempat untuk duduk dan menunggu pelelangan dimulai. Tidak lama kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan seorang wanita cantik berambut hitam yang mengenakan congsam muncul di tengah panggung, dadanya hampir keluar dari gaunnya. Feng Wu baru saja melakukan perkenalan singkat, dan pelelangan resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah barang antik dari masa abad pertengahan. Feng Wu jelas merupakan seorang juru lelang yang pandai yang tahu bagaimana memahami psikologi seseorang. Di bawah kendalinya, barang antik dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Barang kedua yang dilelang adalah sebotol ramuan yang bisa membunuh orang tanpa diketahui. Barang ketiga yang dilelang adalah peta harta karun. Barang keempat yang dilelang adalah informasi nuklir. Setiap barang diberi harga tinggi. Barang yang akan dilelang selanjutnya disebut Sky Silk. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya secara spesifik. Kita hanya bisa berspekulasi bahwa itu bukan asli bumi, dan ada kemungkinan 80% berasal dari luar angkasa. Feng Wu membuka syal sutra merah di piring pelayan dan berbicara, memperlihatkan manik emas ukuran buah anggur. Saat kamera memperbesar, Lian melihat manik itu dengan jelas dan merasa itu sangat aneh, seperti setetes air yang sedikit bergelombang. Sutra langit sebenarnya adalah manik. Banyak orang yang bingung dengan hal itu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa 80% darinya berasal dari luar angkasa, yaitu di tangan alien, hampir semua orang menjadi tertarik padanya. Terutama Lian, karena namanya Sky Silk, kemungkinan besar itulah barang yang dicari Lian. Selanjutnya, lebih dari 10 orang kuat keluar, membawa bola besi dengan berat berbeda ke atas panggung. Feng Wu mengeluarkan manik-manik itu, mencabut benang emas yang jauh lebih tipis dari laba-laba, dan memukul ujung benang itu pada bola besi seberat 10 kg. Kemudian, saya melihat tangan Feng Wu memegang manik itu dengan ringan, dan bola besi seberat 10 kg di tanah meninggalkan tanah dan terbang dengan telapak tangan Feng Wu. Semua orang telah melihat bahwa karakteristik terbesar dari Sutra Tianxi adalah menahan beban. Kami telah melakukan eksperimen dan menggunakannya untuk mengangkat benda seberat 5 ton tanpa patah. Batas beban spesifiknya saat ini tidak diketahui. Petik 2. Setelah itu, Feng Wu menginstruksikan orang-orang kuat untuk menggunakan sutra langit untuk mengangkat bola besi dengan berat berbeda. Benar saja, meski sutra langit digunakan untuk mengangkat beban seberat 800 kg, tetap tidak pecah. Bukankah ini yang saya cari? Lian merasa senang. Meskipun saya tidak tahu apakah sutra tersebut benar-benar dapat menahan beban 0. 5 saat ini, namun sutra tersebut dapat mengangkat 800 kg benda tanpa gangguan, yang sudah cocok untuk digunakan dengan Vajra. Berbeda dengan Ang Li, kebanyakan orang kehilangan minat. Kalaupun sutra langit bisa mengangkat benda seberat 5 ton, apa gunanya digantung? Satu-satunya hal yang masih menarik perhatian orang adalah asalnya dari luar angkasa, sehingga membuat orang mendambakannya. Ada juga beberapa konsorsium besar yang ingin menggunakan Sky Silk untuk meneliti barang-barang, seperti mengembangkan benang sutra yang mirip dengan Sky Silk. Jika ditenun menjadi sebuah pakaian, efek pertahanannya akan sangat baik saat ini. Untuk semua jenis tubuh armor tidak bisa melakukan ini. Saat ini, sangat sedikit orang yang tertarik.
Maaf, berapa panjang ulat sutra itu? Lian menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Setelah pemrosesan teknis, suara Angli berubah total, dengan sedikit suara serak di suaranya yang dalam. Jika panjang ulat sutra hanya beberapa meter atau puluhan meter, tidak akan banyak berguna bagi Lian. Lagi pula, maniknya sangat kecil, sehingga membuat orang sangat khawatir dengan panjangnya. Feng Wu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, sutra langit bisa memanjang hingga 500 meter, dan sangat kuat. Jika ditarik dengan kuat, bisa memanjang hingga 600 meter. 500 meter. Mata Lian sedikit berbinar, panjang ini telah sepenuhnya memenuhi persyaratannya. Apakah ada yang punya pertanyaan? Feng Wu bertanya. Beberapa orang lagi menanyakan beberapa pertanyaan tidak berbahaya, dan Feng Wu menjawabnya satu persatu. Yah, karena semua orang tidak punya pertanyaan lain, pelelangan sutra akan resmi dimulai hari itu. Harga dasar sutra Tianchan adalah 10 juta yuan, dan setiap penawaran adalah 100.000 yuan. Mereka yang menyukainya diminta untuk mulai menawar. Petik 2. 10 juta. Begitu harganya keluar, beberapa orang langsung menyerah untuk menginginkannya. Tahukah Anda, harga di sini dalam dolar AS. Seutas benang sutra hanya bisa digunakan untuk menahan beban. Siapa yang mau membayar begitu banyak uang untuk membelinya? Namun, orang yang sangat menginginkannya tidak memperdulikan harga sama sekali, seperti Angli. Setelah mengakuisisi bisnis surat kabar Sanling, Lian dianggap sebagai jutawan sejati. Bahkan dia sendiri tidak yakin berapa banyak uang yang ada di rekeningnya. 13 juta. Suara malas terdengar, dan harganya naik 3 juta begitu dia membuka mulut. Bab 766. Alis Lian menegang, lalu dia lega. Lagi pula, dengan gimik benda luar angkasa, wajar jika seseorang menawar harga tinggi. 13 juta 1 juta. Orang lain segera menindaklanjuti dengan kutipan. Lian tidak terburu-buru menawar, tapi berencana mengamatinya terlebih dahulu. Beberapa orang jarang berpartisipasi dalam penawaran, dan harga sutra Tianxi terus naik, dan sebenarnya dinaikkan menjadi 20 juta. Saat ini, hanya ada 2 orang yang mengikuti penawaran, termasuk suara malas yang mengajukan penawaran pertama. Feng Wu, yang sudah lama tidak berbicara pada waktu yang tepat. Apakah ada orang lain yang punya tawaran? Meskipun sutra saat ini hanya memiliki satu fungsi yang ditemukan sejauh ini, itu adalah benda asing, dan mungkin memiliki fungsi rahasia lainnya. Jika Anda mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat, Anda mungkin mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Petik 2. Setelah menyebutkan harga dengan suara malas, orang lain yang berpartisipasi dalam penawaran hendak menyerah. Kemudian setelah mendengarkan kata-kata Feng Wu, dia tiba-tiba berteriak lagi. 2001 juta. 22 juta. Suara malas segera menyusul. Ketika harga mencapai titik ini, keduanya sangat berhati-hati. Setiap kali mereka menanyakan harga, mereka selalu meminta 100.000 yuan, dan mereka tidak akan menaikkan harga secara signifikan. Orang lain menelepon harganya beberapa kali lagi dan menyerah sepenuhnya ketika harganya berhenti di 21,2 juta. 21.200.000, apakah ada orang lain yang menanyakan harganya? Setelah Feng Wu selesai berbicara, dia sengaja berhenti sejenak untuk memberi orang cukup waktu untuk memikirkannya, dan juga ingin melihat apakah harga dapat dinaikkan lebih tinggi. Setelah beberapa saat, ketika tidak ada yang menawar lagi, Feng Wu dengan enggan mulai menghitung. 21.200.000, satu kali. Jika tidak ada yang menaikkan harga, maka sutra langit dari luar angkasa ini milik pria tadi. Setelah beberapa detik, Feng Wu berteriak lagi, 21 juta 2 juta, 2 kali. 2100. Tepat ketika semua orang mengira Tianchan akan runtuh, sebuah suara tiba-tiba menyela kata-kata Feng Wu. Saya akan membayar 30 juta. Wajah Feng Wu sedikit terkejut, dan dia tidak bereaksi sejenak. Maklum, 21,2 juta itu harga yang sangat mahal. Menurutnya, kalaupun ada yang mau menaikkan harga, hanya bisa sampai 100.000 atau 100.000. Tak disangka, tiba-tiba ada yang menaikkan harganya menjadi 30 juta. Feng Wu memang seorang veteran. Dia segera sadar, melihat secara khusus ide penawar, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, seseorang menawar 30 juta, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Orang yang meneriakkan harga tinggi tentu saja adalah Angli. Dengan menaikkan harga begitu tinggi secara tiba-tiba, Lian juga ingin mengintimidasi pihak lain dan memberitahu pihak lain bahwa dia ditakdirkan untuk memenangkan sutra tersebut. Ketika Nian Yu, yang duduk di sebelah Lian, mendengar harganya, dia sedikit mengernyit dan memandang Lian seolah dia sedang dimanfaatkan. Sutra ulat sutranya memang bagus, tapi kalau ditawar 30 juta pasti ditipu, kecuali seperti yang dikatakan Feng Wu, dan akan ada kejutan yang tidak terduga. Begitu Feng Wu selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ide lainnya, di mana suara malas itu berada, bertanya-tanya apakah pihak lain ingin menaikkan harga. Setelah beberapa saat, tidak ada tanggapan sama sekali. Feng Wu yakin pihak lain telah menyerah pada penawarannya, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. 30 juta sudah jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Dia sebenarnya ingin menaikkan harga lebih tinggi lagi. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan yang jauh di Beverly Hills, seorang pria berkemeja putih sedikit mengernyit, lalu menjadi santai. Dialah yang mengeluarkan suara malas. Seseorang sebenarnya menawariku 30 juta. Menarik sekali. Ada senyuman di sudut mulutnya, tapi dia sedang mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya, karena dia baru saja marah. Sepertinya temperamenku menjadi semakin tidak stabil, dan aku justru akan marah karena masalah sepele ini. Mutiara ulat sutra surgawi itu memang bagus, namun harganya jauh dari kata 30 jutaan. Jika saya menaikkan harga, saya akan benar-benar dimanfaatkan.
Karena seseorang terburu-buru untuk dimanfaatkan, biarkan dia yang melakukannya. Petik 2. Lian tidak tahu bahwa pada saat yang sama, dia disebut, dimanfaatkan, oleh banyak orang. 30 juta, kesepakatan. Feng Wu membuat keputusan akhir. Tidak lama kemudian, pintu ruang rahasia tempat Lian berada dibuka. Itu adalah orang yang sama seperti sebelumnya, tapi dia diikuti oleh seorang pria parubaya berpakaian sipil. Pria parubaya ini adalah penanggung jawab supermarket senjata ini. Tampaknya tawaran Lian sebesar 30 juta untuk membeli sutra Tianxi malah membuatnya khawatir. Selain ingin bertemu langsung dengan Lian, tujuan lain pria parubaya datang ke sini tentu saja untuk mengumpulkan rekening. Jika Lian tidak bisa memberikan uang sebanyak itu dan hanya bertanya dengan santai, saya khawatir dia pun akan terlibat. Untungnya, Ang Li benar-benar menghasilkan 30 juta, dan pria parubaya itu menghela nafas lega. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mutiara ganja surgawi di dalam kotak kayu dikirimkan ke Lian. Ang Li menghitung dari dulu tempat lelang sebenarnya tidak jauh dari pasar gelap, tepatnya di pusat kota Los Angeles. Namun, Lian tidak berniat menanyakan di mana lokasi spesifiknya, apalagi pergi ke rumah lelang untuk merampoknya. Pasar gelap ini adalah negeri harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Dengan begitu banyak toko yang mengadakan lelang bersama, bisa dibayangkan betapa kuatnya pasar itu. Jika seseorang ingin memanfaatkan rumah lelang, mereka akan menyinggung semua kekuatan ini sekaligus. Kecuali kekuatan seseorang dapat menekan semua kekuatan ini, atau otaknya terisi air, tidak ada yang akan melakukan itu. Setelah Lian mendapatkan mutiara ganja surgawi, dia memainkannya dan memverifikasi keaslian barang tersebut. Bagian luar butiran ulat sutra berupa cangkang lunak dan keras, dengan tonjolan seukuran sebutir millet di tengahnya, yang merupakan jalan keluar-keluarnya sutra ulat sutra. Gunakan kuku Anda untuk menjepit tonjolan seukuran millet dan tarik perlahan, dan sutra ulat sutra, yang jauh lebih tipis dari sutra laba-laba, akan ditarik keluar. Tidak ada benda berat di sekitarnya, jadi Lian hanya menariknya dengan tangannya. Benar saja, sutra saat ini sangat kuat dan dapat mengangkat benda berat tanpa gangguan. Tiba-tiba, Lian Xin mengeluarkan cincin yang menyembunyikan benang sutra yang lebih tajam dari pisau, dan menggunakannya untuk melakukan percobaan dengan sutra Tianxi. Retakan. Seperti yang diharapkan Lian, benang sutra di dalam cincin itu sangat tajam, tetapi jauh lebih tajam daripada benang sutra surgawi. Benang sutra itu putus selama proses menarik benang sutra surgawi. Dengan kata lain, sutra masih menjadi senjata pemotong yang sangat tajam saat ini. Lian diam-diam merasa senang dan menyimpan manik-manik ulat sutra surgawi, merasa bahwa 30 juta bunga itu sepadan. Terutama karna sutra langit digunakan untuk memulihkan Vajra. Sebagai harta karun umat Buddha, Vajra tidak ternilai harganya. Jika jatuh ke tangan orang lain, maka akan rugi besar. Setelah mendapatkan sesuatu yang memuaskannya, Ang Li kehilangan minat pada lelang berikutnya. Setelah dengan enggan menonton dua pertandingan, dia berencana untuk pergi, tetapi pada saat ini, dia menghela nafas di dalam hatinya, dan matanya kembali tertuju pada Feng Wu. Nian Yu, yang duduk di sebelah Lian, juga mengalami perubahan ekspresi, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan menatap Feng Wu. Lebih tepatnya, Lian dan Nian Yu menatap kotak giok yang ada di tangan Feng Wu. Bab 767. Harta Karun Buddha. Sekilas Lian mengenali bahwa kotak giok yang ada di tangan Feng Wu persis sama dengan harta Buddha yang diletakkan di atas meja altar. Untuk sesaat, Lian hampir mengira Monroe akan melelang harta Buddha miliknya. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan sedikit perbedaan. Lian hanya melihat kotak giok di tangan Monroe dari kejauhan, tetapi gaya dan pola spesifiknya tidak begitu jelas. Namun, kotak giok di depannya memberikan perasaan berbeda kepada orang-orang, seolah-olah ditutupi dengan lapisan debu. Feng Wu memberikan pengenalan singkat tentang kotak giok tersebut, mengatakan bahwa kotak itu berasal dari makam dan pemilik Gua Mo adalah seorang biksu. Itu ada hubungannya dengan seorang biksu, jadi itu pasti harta karun Buddha. Yang menggelikan adalah Feng Wu justru melelang kotak giok ini sebagai barang antik biasa, sepertinya tidak menyadari nilai sebenarnya. Segera Lian menemukan alasannya. Ternyata kotak giok di tangan Feng Wu tidak bisa dibuka sama sekali, bahkan dipindai dengan teknologi tinggi pun tidak bisa mendeteksi apa yang ada di dalamnya. Jika Anda membukanya secara paksa dan khawatir akan merusak isi di dalamnya, kotak giok itu sepertinya tidak berguna. Kotak giok di depan saya telah disimpan di tangan pemilik saat ini setidaknya selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, karena rahasia kotak giok tidak dapat dipahami, kotak itu dilelang. Karena kotak giok itu hanya dijual sebagai barang antik biasa, harga yang diminta tidak mahal, dan Lian segera mendapatkannya. Hah? Ling Ye, mengenakan pakaian tipis, muncul di ruang rahasia yang mirip dengan tempat Lian berada di pasar gelap Wuzong, ditemani oleh seorang lelaki tua bungkuk. Ling Ye tidak menghadiri pelelangan ini. Begitu dia mendapat kabar bahwa kotak giok muncul di pelelangan, Ling Ye bergegas datang dalam waktu singkat melihatnya. Untungnya, proses transaksi sekarang sangat maju, dan semuanya terekam dalam video. Ling Ye mengerutkan kening setelah memutar ulang videonya. Ling Ye, apakah kamu yakin? Tanya lelaki tua bungkuk itu. Seperti tapi tidak seperti itu. Seperti yang Anda tahu, saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkannya saat itu. Saya hanya melihatnya dari kejauhan, dan saya tidak yakin itu yang ada di tangan Monroe. Namun, keduanya sangat mirip. Petik 2. Jawab Ling Ye. Orang tua bungkuk itu mengerang dan berkata, apakah itu benar atau tidak, jangan sampai melewatkannya. Dimengerti. Ling Ye mengangguk. Sementara itu, di ruang rahasia di Beverly Hills. Pria berkemeja putih itu setengah terbaring di sofa, dan di belakangnya berdiri seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Tuan, sudah dipastikan.
Wu Zong berencana merampok kotak giok itu. Pria yang terluka itu menundukkan kepalanya dan berkata, menarik sekali bahwa Wu Zong ingin melanggar peraturan rumah lelang. Pria berkemeja putih itu memejamkan mata sedikit, mengaitkan jari-jarinya, berhenti sejenak lalu berkata, sepertinya kotak giok itu memang merupakan harta karun Buddha. Kamu juga harus pergi ke sana dan pastikan untuk membawanya kembali. Ya, pria yang terluka itu menjawab, mundur seperti hantu. Sama seperti terakhir kali, Lian mendapatkan kotak giok itu dalam waktu setengah jam setelah membayar uangnya. Meski pihak rumah lelang melakukan berbagai tindakan pencegahan untuk menjaga kerahasiaan identitas pembeli, Lian tetap khawatir. Sebenarnya mudah untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya. Misalnya ID-nya yang cacat. Selain itu, karena rumah lelang dapat mengirimkan barang ke sini, jika Anda bersedia berusaha, Anda juga dapat menemukannya. Oleh karena itu, bahkan setelah membayar uangnya, Lian mengatur agar Nian Yu kembali dulu. Gadis kecil itu patuh kali ini. Dia mungkin tahu bahwa dua hal yang diambil kembali oleh Lian akan menimbulkan masalah, jadi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendapatkan kotak giok, Lian tidak menyelidiki rahasianya di sini. Dia hanya melihatnya sekilas, memastikan kotak itu sama dengan yang ada di rumah lelang, memasukkannya ke dalam sakunya dan membuka pintu untuk pergi. Supermarket senjata tidak menghentikan Lian. Mereka telah menerima manfaat yang sesuai, dan tentu saja mereka tidak akan peduli dengan sisanya. Begitu Lian meninggalkan supermarket senjata, dia menyadari bahwa dia sedang diikuti, dan orang yang mengikutinya adalah seorang master. Ketika dia hendak tiba di pintu keluar pasar gelap, Lian berhenti dan menghela nafas. Dia dihentikan oleh seorang lelaki tua bungkuk. Hah! Orang tua bungkuk itu dengan sengaja melepaskan tekanannya. Ketika dia melihat Lian berdiri di sana tanpa bergerak, kelopak matanya sedikit tenggelam dan dia menatap ke arah Lian. Bu Songkyo Takate. Lian tidak bisa menahan senyum pahit. Orang tua bungkuk di depannya jelas merupakan master rilem master bela diri yang bahkan lebih kuat dari Zheng Hong. Selain lelaki tua di depannya, Lian juga memperhatikan seorang ahli bela diri muncul di belakangnya, namun auranya jauh lebih lemah dibandingkan lelaki tua bungkuk itu. Teman ini, bisakah kamu berbicara denganku sebentar? Ada suara di belakangnya, tapi alis Lian tertuju pada komputer, dan dia segera mengenali bahwa pembicaranya adalah Ling Ye. Lian menoleh ke belakang dan merasa lega saat melihat Ling Ye tidak mengenalinya. Namun, Lian terkejut karena Ling Ye mampu menembus belenggu dan masuk jajaran ahli bela diri dalam tahun ini. Bagaimana jika aku tidak ingin berbicara denganmu? Lian bertanya. Mendengus. Orang tua bungkuk itu mendengus dingin dan mengulurkan tangannya ke arah Lian. Lian yakin dia bisa menghindarinya dengan menggunakan langkah berkabut, tapi dia khawatir Ling Ye akan mengetahui identitasnya, jadi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan lelaki tua bungkuk itu mengulurkan tangan dan menggenggam bahunya. Orang tua bungkuk itu tidak menyakiti hati Lian, dia hanya ingin menguji kedalaman Lian dan memberi masalah pada Lian. Siapa tahu, jari-jari yang menggenggam bahu Lian seperti menggenggam pelat baja. Ahli latihan tubuh. Kelopak mata lelaki bungkuk itu menjadi berat lagi. Lian berani berdiri di sana tanpa bergerak karena kekuatan dari keterampilan melatih tubuhnya yang tak terkalahkan. Sejak setahun yang lalu, dia telah mengembangkan keterampilan sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan tingkat pertama hingga sempurna, dan dia telah membuat kemajuan lebih lanjut tahun ini. Apakah kamu ingin melanggar aturan rumah lelang? Lian juga mendengus dingin, menatap Ling Ye dan lelaki tua bungkuk itu tanpa rasa takut. Lelang tahunan diselenggarakan oleh para bos di balik pasar gelap. Bahkan master seperti Ling Ye dan lelaki tua bungkuk tidak berani melanggar aturan dengan mudah. Kelopak mata Ling Ye sedikit terangkat, dan dia memiliki beberapa pantangan di hatinya, tapi di permukaan dia tersenyum dan berkata, temanku salah paham. Aku tidak ingin melanggar aturan, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Saat dia berbicara, Ling Ye mengedipkan mata, dan lelaki tua bungkuk itu melepaskan tangannya dan melangkah ke samping. Ayo lakukan ini. Selama kamu mentransfer kotak giok di tanganmu kepadaku, aku bersedia membayarmu 2 kali lipat harga pembelian, atau 3 kali lipat, tidak masalah. Maaf, tidak tertarik. Setelah Lian mengatakan ini, dia melangkah maju. Kali ini lelaki tua bungkuk itu tidak menghentikannya, dan Ling Ye selalu tersenyum. Baru setelah Lian benar-benar menghilang dari pandangan mereka berdua, lelaki tua bungkuk itu mendengus dingin dan berkata, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Senyuman di wajah Ling Ye juga menghilang saat ini, dan dia bertanya dengan dingin, bagaimana kabarnya? Orang tua bungkuk itu menjawab, saya telah menaruh dupa pelacak padanya. Saya dapat menemukannya dimanapun dia berada dalam jarak 10 km. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Ada hal lain yang harus aku tangani. Oke, orang tua bungkuk itu menjawab. Bab 768. Ang Li tidak tahu bahwa lelaki tua bungkuk itu telah merusaknya, tetapi dia terus mengawasinya setelah meninggalkan pasar gelap. Alih-alih kembali ke koran Sunling atau apartemen Grace, dia naik kereta bawah tanah sampai ke pinggiran kota Los Angeles dan menghilang ke dalam sebuah gedung. Berdengung. Setengah jam kemudian, Lian sedang duduk bersila di atas batu, dan seekor serangga seukuran lalat terbang mengelilingi Lian. Tiba-tiba, Lian mengangkat pisaunya dan menurunkannya, dan serangga terbang itu terbelah menjadi 2 dengan 1 pukulan. Wah, kamu berani membunuh serangga spiritualku. Menurutku kamu lelah hidup. Dengan teriakan marah, sesosok tubuh bungkuk melompat ke depan Lian dari kegelapan, tampak sangat marah. Benar saja ada masalah. Lian mendengus dalam hatinya, sudah menduga bahwa Ling Ye tidak akan menyerah begitu saja. Apakah kamu sendirian? Lian melihat ke belakang lelaki tua bungkuk itu. Jangan lihat, aku satu-satunya di sini. Cek-cek. Orang tua bungkuk itu tertawa aneh lalu berkhotbah. Nak, kamu benar-benar lari ke tempat terpencil.
Sepertinya kamu sudah tahu sejak awal bahwa kamu akan dibunuh olehku, jadi kamu secara khusus menemukan kuburan untuk dirimu sendiri. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu menginginkan sesuatu, lakukan saja. Lian berdiri saat dia berbicara, meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap orang lain. Orang tua di seberangnya jauh lebih pendek dari orang biasa karena punggungnya yang bungkuk. Yang biasanya paling dia benci adalah ketika orang lain memandangnya dengan cara yang merendahkan, dan dia tentu saja akan marah ketika melihat ini. Wah, kamu sedang mencari kematian, kata lelaki tua bungkuk itu sambil melambaikan tangannya dan memukul Lian. Senjatanya adalah cambuk 9 bagian, yang dicambuk sebelum ada yang bisa menghubunginya. Tangan Lian tidak sombong, tapi dia menyembunyikan Vajra di balik tangannya dan diam-diam menyuntikkan energi sebenarnya ke dalamnya. Karena dia tidak ingin terlibat dengan lelaki tua bungkuk itu, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya secara tiba-tiba. Melihat cambuknya hendak mengenai kepala Lian, lelaki tua bungkuk itu tersenyum dingin, berpikir jika cambuk ini efektif, bahkan jika Lian ahli dalam latihan tubuh, kepalanya akan dipukuli hingga berkeping-keping. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Lian. Semakin dekat lawan dengannya, semakin rendah peluang untuk melarikan diri. Panggilan. Vajra dibuang oleh Ang Li. Orang tua bungkuk itu tiba-tiba melihat sesuatu yang memancarkan cahaya kemasan datang ke arahnya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, cambuk 9 bagian di tangannya berputar ke arah benda emas itu seperti ular. Sudut mulut Lian terangkat, diam-diam menyindir di dalam hatinya. Setelah Vajra disuntik dengan energi sejati, kini beratnya sekitar 500 kg dan dapat dikunci dengan cambuk. Papa. Segera setelah cambuk 9 bagian melilit Vajra, ia membuat ledakan dan diledakkan menjadi beberapa bagian dengan kekuatannya yang kuat dan jatuh ke tanah. Ekspresi lelaki bungkuk itu sedikit terkejut, dan dia secara naluriah mundur. Sayangnya jarak antara kedua pihak terlalu pendek, dan Vajra datang dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya dihindari dan terkena pukulan tepat. Bang! Orang tua bungkuk itu terlempar ke belakang karena pemukulan, seteguk darah muncrat, dan bagian kanan tubuhnya kehilangan kesadaran. Cambuk 9 bagian itu juga yang menyentuh Vajra tadi, mengubah lintasan pergerakannya dan menyebabkannya menyimpang. Jika tidak, lelaki tua bungkuk itu akan mati. Tiba-tiba dia terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Pria tua bungkuk itu tampak pucat dan tidak berniat bertarung dengan Lian. Dia berbalik dan ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Karena Lian memikat pihak lain ke sini dan menggunakan Vajra, harta karun Buddha, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk pergi. Dengan sedikit tarikan di pergelangan tangannya, Vajra yang jatuh ke tanah terbang kembali ke tangan Lian. Justru karena dibungkus dengan sutra surgawi maka ia memiliki efek yang begitu menakjubkan. Setelah menyuntikkan energi aslinya ke dalam Vajra lagi, Lian menjabat tangannya dan menjatuhkan Vajra itu lagi. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu telah berlari 40 atau 50 meter, tetapi ada kilatan cahaya kemasan di belakangnya, dan suara pop menghantam punuk di belakangnya. Orang tua bungkuk itu menjerit dan jatuh ke tanah tak bergerak. Lian menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil Vajra itu kembali ke tangannya. Dia mendatangi lelaki tua bungkuk itu dan memastikan bahwa lelaki itu sudah mati. Vajra, harta karun Buddha, sangat kuat sehingga seorang ahli seni bela diri terbunuh hanya dalam 2 gerakan. Setelah membunuh lelaki tua bungkuk itu, Lian tidak berniat mengambil kembali Vajra tersebut. Sebaliknya, dia memegangnya di tangannya dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Kamu sudah lama menonton di sana, ini waktunya keluar dan menemuiku, kan? Apakah ada orang ketiga di dekat sini? Cek. Sambil mencibir, sesosok tubuh melompat keluar dari kegelapan dengan bekas luka di wajahnya. Pria dari Beverly Hills itulah yang bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu. Melirik dingin ke mayat di tanah, pria yang terluka itu berkata, karena kamu dapat mendeteksi keberadaan Leng, itu berarti kamu setidaknya memiliki tingkat kultivasi seniman bela diri tingkat 9, dan mungkin kamu juga sesama seniman bela diri. Dengan cara ini, bukanlah hal yang tidak adil jika dia mati di tangan harta Buddha Anda. Petik 2. Wajah Lian berubah muram. Karena pihak lain mengakui Vajra sebagai harta karun Buddha, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Faktanya, baik Lian maupun pria bernama Leng yang baru saja keluar tidak berniat membiarkan orang lain pergi hidup-hidup. Siapa kamu? Lian bertanya. Pria bernama Leng itu mencibir dan berkata, saya tidak akan banyak bicara dengan orang mati. Namun, awalnya saya hanya ingin kotak giok di tubuh Anda. Sekarang Anda memiliki harta Buddha lainnya di tubuh Anda, mari serahkan semuanya. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tanya Ang Li. Kalau begitu aku harus mengambilnya sendiri. Kata pria bermarga Leng itu dan mengulurkan tangan untuk meraih Lian, berniat merebut Vajra dari tangan Lian dengan tangan kosong. Lian penasaran pada awalnya. Karena pihak lain tahu bahwa yang dia pegang adalah harta Buddha, dan melihat dengan matanya sendiri bahwa dia menggunakannya untuk membunuh lelaki tua bungkuk itu, dan berani mengambilnya dengan tangan kosong, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Saat ini, Lian memperhatikan tangan Leng Feng, yang hitam seperti tinta dan sangat dingin. Tampaknya tangannya telah diperlakukan secara khusus. Mereka bukanlah tangan, melainkan 2 senjata berbentuk tangan. Kekuatan lelaki tua bungkuk itu sangat dekat dengan kekuatan Raja Bela Diri Surgawi ketiga, tetapi pria di depannya adalah master sejati dari Raja Bela Diri Surgawi ketiga. Selain itu, pihak lain sangat yakin sehingga Lian tidak berani untuk menjadi ceroboh sedikitpun. Sebelum Vajra dipukul, Lian mencabut pedang hijau dari pinggangnya dan berubah menjadi tirai cahaya untuk menyambutnya. Jingle, dentang. Pedang hijau seperti besi dan tangan pria bermarga Leng itu bertabrakan, menimbulkan suara benturan logam, namun mereka tidak mampu melukai satu sama lain sama sekali.
Kedua tangan itu sangat ahli dalam hal itu. Jika Vajra tersebut dipukul secara gegabah, bisa saja jatuh ke tangan lawan. Pria bermarga Leng itu awalnya ingin menghancurkan senjata di tangan Lian, namun ia menemukan pedang hijau itu terlepas dari jari-jarinya seperti ular, utuh, yang agak tidak terduga. Mendengus. Pria bermarga Leng itu mendengus tidak puas, dan terus bergerak maju dengan tangannya, meraih bagian vital Lian, ingin langsung membunuh Lian. Bersambung.